Nah, ini kenapa Ima Erviana? Kayaknya apa ini ya? Outside. Disuruh join lagi ya. Oke, saya akan mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi ke minggu kelima ya. Sebenarnya kalau ini offline biasanya saya sendirikan ya. Materi fungsi trigonometri saya sendirikan dan operasi fungsi saya sendirikan. Lalu sisanya nanti latihan soal. Nah, saya rasa karena materinya terlalu sedikit, saya gabung saja ya. Nanti untuk latihan soal, silakan ditanyakan soal manakah yang sekiranya dirasa kurang paham. Oke, saya akan menjelaskan dari awal. Jika di tengah saya menjelaskan, ada materi yang sekiranya kurang paham, ada penjelasan saya yang kurang paham, silakan open mic dan bertanya. Oke, saya akan mengawali dengan fungsi trigonometri. Ya, dua minggu yang lalu saya sudah memaparkan beberapa jenis fungsi, dari fungsi linier, fungsi polinomial, fungsi berpangkat, fungsi eksponensial, dan salah satunya yang paling menarik gitu ya, yang disukai mahasiswa itu adalah fungsi trigonometri. Nah, ini, jika kita berbicara tentang fungsi trigonometri, pasti nanti akan ada kaitannya dengan derajat, dan ada juga kaitannya dengan radian. Nah, ini kalau misalkan biasanya kalau kita mencoba menghitung menggunakan kalkulator, kalau kita tidak paham terkait derajat dan radian, ini maka perhitungannya salah. Kalau di kalkulator saintifik gitu ya, biasanya kalau derajat itu tulisannya dek gitu ya, degree gitu ya. Kalau radian adalah watt. Jadi kapan kita berbicara radian dan kapan kita berbicara degree itu kalau pakai kalkulator harus tahu banget ya, karena definisinya berbeda. Nah, kalau kita berbicara radian itu yang dimaksud radian itu ya apa gitu. 1 pi radian atau pi radian itu sejumlah 180 derajat, atau biasanya kita belajarnya 1 pi itu adalah 180 derajat. Ya, ini sudut ya. Sudut ya. 180 derajat. Nah, maka 1 radian itu artinya ya tinggal dibagi aja. Kalau ada pi radian 180 derajat, jadi nilai peradiannya adalah 180 dibagi pi. Pi itu kan 2,7 sekian ya. Jadi kurang lebih nanti hasilnya adalah 57,3 derajat. Atau 1 derajatnya itu berarti berapa? Tinggal dibalik aja. Kalau pi radian sama dengan 180 derajat, jadi per derajatnya ini berapa? Tinggal pi dibagi 180. Kurang lebih 0,017 radian. Ini untuk apa? Ini sebagai pengetahuan aja untuk saudara gitu ya, bahwa apa sajakah kaitan antara radian dan degree. Nah, nanti yang mungkin banyak kita gunakan itu adalah bentuknya adalah seperti ini. Kalau bentuk derajat itu seperti ini, kalau bentuk radian itu seperti ini. Dan dua-dua bentuk ini sering sekali digunakan. Kalau kita di SMA ya, yang misalkan saya ingat sekali trigonometri ini materi kelas 2 SMA, IPA gitu ya. Jadi kita kalau belajar tentang sudut, itu ada yang namanya sudut istimewa. Itu harusnya di SMP juga ada sih sebelum di SMA. Nah, sudut istimewa itu adalah sudut-sudut yang sudah memiliki nilai tertentu gitu. Jadi misalkan ada 0, 30, 45, 60. Jadi kita itu nggak perlu menggunakan kalkulator, tapi kita cukup menghafalkan. Nah, dari sudut-sudut istimewa tersebut, gitu, kita biasa membentuk gitu misalkan. Kira-kira sudut-sudut berapa saja sih yang bisa digunakan, yang bisa dihitung nilainya tanpa menggunakan kalkulator, gitu ya. Misalkan ini, ada sudut 0, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, 90 derajat, sudah. Kalau sudut istimewa kan sebenarnya hanya ini saja.
Nah, yang lain ini adalah turunannya. Ada 120 derajat, bisa dari sudut berapa? 90 derajat ditambah 30. 130 derajat, 135 derajat, berarti sudut 90 ditambah 45, dan seterusnya. Bagaimana kinerja turunannya ini nanti akan saya jelaskan di akhir. Yang di slide ini saya akan menunjukkan saja bahwa bentuk derajat itu dapat dirubah dalam bentuk piradian. Nah, tadi kan kita sudah belajar satu piradian itu adalah 180 derajat. Sehingga kalau kita bicara 0 derajat, maka 0 radian. Kalau kita belajar 30 derajat, berarti 30 itu berapa? 180 dibagi 6. Nah, sedangkan 180 tadi adalah pi. Sehingga sudut 30 derajat itu dapat dituliskan sebagai pi per 6 radian. Itu ya. Pi-nya adalah tadi 180, 6-nya dibagi 6 aja. Jadi 30 itu diperoleh dari 180 dibagi 6. Begitu juga selanjutnya. Untuk 45 derajat, 45 itu diperoleh dari 180 derajat dibagi dengan 4. Maka sudut 45 derajat itu sama aja artinya dengan sudut pi per 4 radian. Jadi misalkan kita ditanya nih nilai gini misalkan, berapakah sin dari 30? Nah, ini sama saja dengan pertanyaan seperti berapakah sin dari pi per 6. Seperti itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan untuk perubahan derajat ke radian? Cukup? Ya, Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kemarin minggu lalu sudah saya singgung sekilas ya terkait fungsi trigonometri. Jika kita berbicara fungsi trigonometri, kita familiar pasti ada yang namanya sinus dan ada yang namanya kosinus. Ini jangan diartikan dalam bahasa Inggris ya. Tadi definisinya kalau sin ini artinya dosa gitu ya. Ini ada kejadian itu di salah satu perguruan tinggi di Medan ya. Ada dosennya itu teman saya gitu ya. Terus mahasiswanya itu mengumpulkan fungsi fx sama dengan dosa x gitu ya. Karena dia kayaknya ngambil dari web terus dipakai Google Translate sehingga sin ini didefinisikan dengan dosa. Jadi sin itu adalah singkatan dari sin gini ya. Cosine dan sin. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah sinus dan cosinus gitu ya. Seperti itu. Penggambaran grafiknya itu berdasarkan dari nilai dari setiap sin tersebut. Kalau seperti ini misalkan kayak sin 0 sama dengan 1. Ini kan X-nya ya. Ini adalah X-nya, ini adalah domainnya, ini adalah range-nya. Sin 0 adalah 0 gitu ya. Sin, kalau di sini Pi berarti sin Pi adalah 0 juga karena biru-birunya di 0. Kalau antara 0 dan Pi, oh ini kemungkinan berarti Pi per 2 alias 90 derajat. Berapa sin pi per 2? Oh, 1. Gitu ya bacanya ya. Terus kemudian sin. Oh, ini ada pi, ini 2 pi. Berarti tengah-tengahnya kemungkinan 3 per 2 pi. Oh, sin 3 per 2 pi adalah min 1. Dan seterusnya. Ini adalah grafiknya, pembacaan grafiknya. Oh, saya nggak hafal penulisan grafiknya. Oke, kalau tidak hafal nanti akan saya berikan beberapa identitas trigonometri untuk memudahkan kita mencari solusi trigonometri. Ya, yang penting trigonometri itu nanti kita akan belajar tentang sinus, kosinus, dan turunannya. Turunannya itu apa? Tangan misalkan. Tangan itu kenapa dikatakan turunan? Iya, karena tangan itu adalah sin dibagi cos. Terus ada lagi kosekan. Kosekan itu adalah turunannya sin. Kenapa? Karena kosekan itu adalah 1 per sin. Terus sekan adalah 1 per cos, dan seterusnya. Makanya disebut sebagai turunan dari sin dan cos. Dan di sini nanti ada 6 fungsi dasar. Tadi apa? Sinus, kosinus, sekan, kosekan, tangen, dan satunya lagi adalah kotangen. Kotangen adalah 1 per tangen. Atau kalau tangen tadi adalah sin per cos, maka kotangen adalah cos per sin.
Oke, nah ini adalah fungsi dasar trigonometri gitu ya. Ini sering sekali dibahas sejak SMP harusnya. Cuman kalau di SMP mungkin kita belajarnya berbeda gitu ya. Sin adalah demi gitu ya. Misalkan kita mencari sudut sinus dari sudut ini. Untuk mencari sinus dari sudut ini, sin demi gitu ya. Sin theta sama dengan ukuran di depan sudut gitu. Biasanya ini dengan angka gitu ya, konstan ya. Depan sudut dibagi miring sudut. Berarti depan per miring. Nah, kalau kita SMA-nya di UK gitu ya, bukan mereka nggak kenal demi sami gitu ya. Dia kenalnya opposite dan hipotenus gitu ya. Hipotenus opposite dibagi hipotenus. Terus kemudian opposite itu depannya. Kalau untuk mencari cos, kalau kita belajar kalau SMA-nya di Cermi gitu ya, belajar cosnya adalah sami gitu ya, samping dibagi miring. Jadi misalkan nilai dari samping ini berapa dibagi nilai pada miring. Seperti itu. Kalau di UK belajarnya jadinya adjacent dibagi hipotenus. Seperti itu. Kalau tan, karena tan tadi adalah sin per cos, maka dia apa? Depan per samping. Ya, sip. Ingat ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kosekan. Kosekan kan tadi 1/sin, berarti tinggal dibalik aja. Kalau sin adalah depan per miring, kalau kosekan adalah miring per depan. Kalau kos tadi adalah apa namanya, samping per miring, kalau sekan, karena sekan adalah 1 per kos, makanya dibalik. Miring per samping, dan seterusnya. Kalau tan tadi adalah depan per samping, karena kotangan adalah 1 per tan, maka tinggal dibalik, samping per depan, seperti itu. Ya, masih ingat ya? Nah, kalau yang di sisi kanan, ini adalah cara menulisan, misalkan sudut gitu ya. Tapi sudutnya nggak akan mungkin sebesar ini ya. Kalau kita belajar sudut, menggunakan busur ya. Busur kita kan bentuknya seperti ini ya. Ini berapa derajat? Kalau busur ini zaman SD. 180. Ya, benar. 180 derajat. Ya, dan kita busur ini berjalannya dari sini kan ya. Ini 0 ke kiri sebesar 180 derajat. Atau 180 derajat itu adalah iradian. Nah, ketika kita diminta menggambar, tuliskan 9/4 radian. Oh, 9/4 ini berarti 2pi gitu ya. 2pi radian ditambah 1/4 pi. Oke, kita gambar. Kalau 1 pi radian seperti ini, berarti kalau 2 kali kan tinggal ditarik lagi gitu ya. Terus ditambah lagi 1/4 pi. Kalau pi-nya adalah sekian, maka 1/4-nya kan segini. Kira-kira. Nah, maka ini adalah, yang di sini ya, saya bawa ke sini. Nah, ini adalah sudut 9/4 pi radian. Terus kalau kita diminta bikin 3pi, gampang, cuma 3 kali melungker kan. 1 kali melungker, 2 kali melungker, 3 kali melungker. Ukuran besar kecilnya itu tidak masalah, ya, tidak mempengaruhi sudutnya. Yang penting sudutnya sudut utama. Jadi misalkan saya menggambar gitu ya, sudut 90 derajat segini, atau saya bikin 9 seperti ini, ukuran sudutnya tetap sama meskipun ukuran garisnya tidak sama. Jadi dia tetap sudut siku-siku. Jadi makanya di sini ketika saya menggambarkan 90 derajat, 180 derajat atau 1 pi segini atau 1 pi segini itu sama saja. Ya, besar sudutnya adalah sama 180 derajat. Kalau yang minus ini gimana, Bu? Ya, kalau minus berarti arahnya kebalikan. Kalau misalkan bentuknya seperti ini ya. Kalau plus berarti ke berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau minus searah jarum jam. Kalau minus searah jarum jam. Ya. Ini ya. Kalau plus berlawanan jarum jam. Tapi ke arahnya aja. Jadi nanti tanda panahnya berbeda.
Contohnya ini, minus 3/4 pi. Kalau 1 pi kan segini, kalau 3/4 berarti kira-kira segini. Nah, karena dia minus, jadi arahnya sebaliknya. Bukan dari kuadran 1 ke kuadran 2, tapi dari kuadran 1 ke kuadran 4, yaitu searah jarum jam. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi fungsi dasar trigonometri, saya rasa sudah dipaparkan ya. Penulisannya sama saja, kalau kita menggambarkannya dalam sebuah lingkaran gitu ya. Dalam sebuah lingkaran ini kan ini ada kuadrannya ya. Kuadran 1, kuadran 2 gitu ya. Kuadran 3, masih ingat nggak? Masih ingat kuadran? Nanti ada di bawah, saya jelaskan lagi kalau lupa ya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk seperti ini, sebenarnya pada akhirnya kita akan tetap melibatkan fenomena seperti yang di segitiga tadi, yaitu depan per miring, samping per miring, dan seterusnya. Ya, nah tapi dalam konteks seperti ini sekarang kita lihat coba. Ini kan artinya dia kan lebih dari lebih dari 90 derajat kan. Kita mencari nilai sinus lebih dari 90 derajat. Oke, sehingga untuk mencari sinnya sama, sudutnya ini adalah ini. Ya, sudutnya ini. Nah, sekarang depan sudutnya mana? Srit gitu ya. Depan sudutnya mana ini? Ini tuh apa? Garis apa? Y, gitu ya. Ini kan garis yang Y kan? Ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti yang di depan dari sudut theta ini adalah sumbu Y. Maka dia adalah Y. Dibagi R. R itu adalah sisi miringnya. Sisi miringnya adalah jari-jari dari lingkaran. Ya, depan per miring. Lalu untuk kosinus juga sama. Jadi sama persis seperti yang aturan segitiga tadi. Ya, saya hapus lagi. Seperti di aturan segitiga, untuk mencari kosinus adalah samping per miring. Kalau ini adalah sudutnya, maka yang menjadi sampingnya itu apa? Ini kan, sumbu X. Yang menjadi samping dari sudut adalah sumbu X. Sehingga untuk mencari cos theta-nya adalah X dibagi R. R itu adalah sisi jari-jarinya yang berperan sebagai sisi miring pada masalah ini. Seperti itu. Kalau untuk tangan sama aja, berarti depan per samping. Depan dari sudut adalah Y, samping dari sudut adalah X. Kurang lebih seperti itu. Oke? Yang ini tinggal menyesuaikan aja sama persis seperti depan samping, samping miring, dan seterusnya ya tadi. Nah, ini adalah kaitan antara 6 fungsi dasar trigonometri tersebut. Tadi sudah saya sampaikan sih sebenarnya, bahwa tan theta itu merupakan sin theta dibagi cos theta. Sekan theta merupakan 1 dibagi cos theta. Kotangan theta adalah 1 dibagi tan theta. Dan kosekan theta adalah 1 per sin theta. Nah, ini tadi yang saya bilangkan aturan kuadrat atau case rule gitu ya. Kalau misalkan di SMA belajarnya gini ya, semua sindikat tangan kosong, gitu ya. Apalagi kalau yang pernah belajar di lembaga-lembaga pendidikan tambahan itu yang pulang sekolah itu pasti sudah familiar dengan ini ya. Ini kalau sekolahnya di Inggris disebutnya sebagai case rule gitu ya, aturan case. Oh, apa ini case? Case ya dari sini, cos, all, sin, tan. Apa itu maksudnya? Yang disebutkan itu berarti di daerah tersebut itu yang positif. Artinya ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 1 semua positif. Di kuadran 2 sin aja yang positif. Berarti cos, tan, dan turunannya dia adalah negatif. Di kuadran 3 tan yang positif. Cos dan sin negatif. Di kuadran 4 cos yang positif.
sehingga tan dan sin adalah negatif. Contohnya seperti apa? Nah ini, sudut di kuadran 1 kita bisa melihat kalau tegak lurus itu 90 derajat, berarti di kuadran 1 ini sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Atau dari 0 sampai setengah pi. Nah di kuadran 2 lanjutannya, berarti dia adalah sudut 90 sampai 180 derajat. Ya, sampai sini 180 derajat. Yang kuadran 3, lanjutannya, sudut 180 derajat sampai ditambah 90, 270 derajat. Sedangkan di kuadran 4, 270 sampai 360 derajat. Ini fungsinya seperti apa? Fungsinya, misalkan kita ditanya nih, berapa sin dari 45 derajat? Sin 45 derajat, kalau kita ingat sudut istimewa, itu kan hasilnya setengah akar 2. Nah, kemudian kita lihat 45 derajat kuadran berapa? Oh, 45 itu berada di posisi antara 0 sampai 90 derajat. Berarti dia di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti all positif. Berarti nilainya di sini adalah positif. Plus setengah akar 2. Nah, sekarang kalau misalkan sin misalkan 135. 135 itu sudut istimewa nggak sih? Bukan gitu ya. Dan 135 itu kan bukan sudut istimewa. Oh, dia dibantu dari berapa? Oh, dia kemungkinan dari 90 ditambahkan berapa? 45 derajat. Tapi kalau kita belajar seperti ini nanti akan ini. Jangan pakai tambahkan 90. Nanti ada aturannya sendiri harus diganti dengan cos kalau 90. Kita buat aja seperti 180 dikurangi gitu ya. Berarti dia adalah sin 180 dikurangi 45 ya. Dari mana itu, Bu? Kita mencoba mengarahkan sudut yang tidak ada di dalam rentetan sudut istimewa untuk didekatkan di sudut istimewa. Contohnya, kita kan tahunya kan sudut istimewa itu kan 30, 45, 60, 90. Ya. Kalau kita ditanya sudut 135 itu yang dekat dengan mana? Oh, berarti dia kemungkinan untuk mendapatkan nilai 135 itu adalah 180 dikurangi 45. Lalu definisinya apa ya? Wes, berarti ini artinya sama dengan sin 45. Gitu kan? Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Apakah sudah selesai? Sebentar. Kita lihat dulu. Sin 135 itu berada di kuadran berapa? Oh, 135 itu antara 90 sampai 180. Oh, oke, kuadran 2. Kuadran 2 siapa yang positif? Sinus. Oh, kebetulan dia positif. Maka hasilnya juga positif. Tapi ketika di sini saya ganti cos, ya, di sini saya ganti cos, di sini saya ganti cos, di sini saya ganti cos. Nah, cos 135, karena 135 berada di kuadran 2, dan di kuadran 2 yang positif hanya sin, maka hasilnya akan menjadi minus setengah akar 2. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari aturan kuadran. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham? Ya nggak ngerti boleh tanya. Atau saya lanjut dulu. Ya, saya lanjut dulu. Nah, ini ya, ini yang saya katakan sebagai sudut istimewa. Ya, sudut istimewa itu ini yang sering kita pakai. Silakan dihafalkan. Ini gampang banget ngafalkannya. Kalau kita bicara sin gitu ya, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2 gitu ya, sin 60 setengah akar 3, 1 gitu ya. Terus kalau misalkan dari cos, dibalik aja dari sini, berarti 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tan, berarti tinggal sin dibagi cosnya. Setengah dibagi setengah akar 3, oh berarti akar 3 dibagi 3, dan seterusnya. Atau mau dihafalkan semua juga boleh. Itu hanya
teori saja untuk menghafalkan. Tapi saya rasa kalau kuliah dari rumah ini nggak usah menghafalkan, nggak apa-apa ya, tinggal ngintip rumus saja ya. Yang penting konsepnya paham. Oke, kemudian ini adalah ada beberapa aturan fungsi trigonometri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk merubah bentuk trigonometri yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Gitu ya. Misalkan kita berbicara tentang turunan dan integral nanti ya di akhir pertemuan turunan misalkan. Ketika kita diminta menyelesaikan suatu turunan fungsi tertentu, itu ketika tidak ada aturannya, maka kita perlu merubah ke dalam bentuk induksi, aturan fungsi trigonometri. Nah, sebelum saya mencapai ke sana, ini hanya untuk perubahan nilai yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi ketika kita tahu bahwa nilai dari suatu sudut istimewa, bagaimana kalau kita ketemu soal yang bukan merupakan suatu sudut istimewa. Ini bisa kita tunjukkan dalam period of trigonometric function. Tadi saya melibatkan pi. Kalau saya pakai 2pi boleh. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari sinus 315, berarti kan kita perlu mengkaitkan dengan 2pi ya. Berarti 315 itu adalah 360 dikurangi 45. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kenapa tadi saya tidak menggunakan 90? Kalau kita menggunakan sudut 180 derajat atau sudut 360 derajat atau period pi atau period 2pi, itu nilainya itu sama gitu ya. Jadi misalkan kita diminta mencari tan 315 gitu ya. Berapa? Oh, dia berarti sama dengan tan 360 dikurangi berapa? 45 derajat. Ya, gini ya. Nah, ini artinya sama dengan kita ambil ininya saja. Sama dengan tan 45. Nah, berbeda lagi kalau saya menggunakan 270 ya. 270 kan bukan period pi atau period 2pi. Jadi jika saya menggunakan tan 315, tapi saya memanfaatkan dengan penjumlahan tan 270. Jadi kan itu 270 ditambah berapa? 45. Ya. Kalau kayak gini, maka kita ganti dengan kebalikan dari tan, yaitu kotan dari 45 derajat. Jadi jika kita melibatkan periode dari pi atau 2pi, maka di sini tetap tan. Kalau misalnya kita melibatkan yang periode dari 90 derajat atau setengah pi, 3/2pi dan seterusnya, maka hasilnya akan sebaliknya. Sebaliknya itu seperti apa lagi? Misalkan kita ketemu sin 315 gitu ya. Sin 13 jika kita memanfaatkan ini sin ya. Jika kita memanfaatkan 360 derajat kurangi 45, maka hasilnya adalah sin 45. Tapi ketika kita memanfaatkan sin 315 derajat ini sebagai sin 270 ditambah 45, maka hasilnya adalah cos gitu ya. Cos 45. Seperti itu. Ini di luar mencari kuadrannya. Kalau kita sudah ketemu hasil cosnya tadi, maka kita lihat sudut 315 itu berada di kuadran berapa. Oh, kuadran 4. Kuadran 4 tadi siapa yang positif? Cos. Oh, berarti cos yang positif. Kalau cos berarti ini tidak usah dikasih minus. Kalau kita memilih min, maka nanti dikasih minus. Nah, ini juga kaitannya dengan fungsi genap ganjil yang kita pelajari sebelumnya. Ya, fungsi genap dan fungsi ganjil. Kalau fungsi genap, kita cari cos dari minus suatu fungsi, suatu sudut, maka hasilnya sama. Jadi misalkan kita cari cos min 45 derajat, itu hasilnya sama dengan cos 45. Tapi berbeda dengan sin. Kalau saya cari sin min 45 derajat, hasilnya adalah minus
sin 45. Jadi itulah fungsinya, salah satu fungsi dari memanfaatkan fungsi ganjil dan fungsi genap. Apa saja yang merupakan fungsi genap? Cos dan turunan dari cos yaitu sekant 1 per cos. Yang berkaitan dengan sin semuanya adalah fungsi ganjil. Sinus, kebalikan sinus adalah kosekan. Terus kemudian tan, kenapa kok tan? Nah, tan kan awalnya dari sin per cos, jadi ada kaitannya dengan sinus. Yang merupakan fungsi ganjil. Terus kebalikan dari tan adalah kotan. Kotan atau kotangan gitu ya. Dia merupakan juga fungsi ganjil karena dia adalah kebalikan dari tan, di mana tan itu adalah melibatkan fungsi sinus. Seperti itu. Dan ini adalah identitas trigonometri yang tadi saya sampaikan ya. Jadi bagaimana kita menyederhanakan bentuk trigonometri dengan definisi yang sama, tapi lebih mudah untuk diselesaikan gitu ya. Misalkan kita nanti dicari turunan dari sekant kuadrat theta, aduh angel ya turunannya. Ya wes tak rubah menjadi 1 per tan kuadrat theta. Ada juga bentuk ini, saya rasa ini sudah familiar. Cos A plus B. Kalau cos dijumlahkan berarti cos sin sin gitu ya. Cos dijumlahkan cos sin sin. Kalau ini dijumlahkan, di sininya adalah dikurangkan. Sehingga kalau di sini dikurangkan, di sininya adalah dijumlahkan. Kalau sin cos sin gitu ya dulu hafalannya. Sin cos sin berarti sin A dikalikan cos B ditambah cos A dikalikan sin B. Kalau sin tandanya sama. Jadi jika dua fungsi tersebut dijumlahkan, maka di sini juga dijumlahkan. Jika dua fungsi tersebut dikurangkan, maka di sini juga dikurangkan. Ini adalah salah satu identitas trigonometri. Ada juga seperti ini, ada bentuk sudut ganda, bentuk sudut setengah. Silakan. Ini identitas trigonometri itu sebenarnya ada banyak ya. Ini adalah beberapa di antaranya. Dan karena ini adalah kondisinya kita belajar offline ya, jadi saya tidak bisa melarang saudara untuk membuka. Maka silakan untuk memudahkan ketika kalian mendapatkan soal dan perlu memanfaatkan identitas trigonometri, tinggal lihat aja gitu ya rumusnya ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin saya akan membahas sedikit tentang hukum kosinus ya. Jika di awal tadi kita mencari sinus dan kosinus suatu sudut dengan menggunakan sudut siku-siku gitu ya. Kalau sekarang kalau sudutnya bukan siku-siku, bagaimana kita mencarinya? Ya, misalnya kita mencari kosinus suatu fungsi, tapi sudutnya itu bukan siku-siku. Kalau siku-siku kan gampang Bu, kita memanfaatkan depan, samping, miring. Karena harus ada miringnya. Kalau misalkan sudutnya bukan siku-siku gitu, gimana gitu ya? Kita bisa memanfaatkan rumus ini. Rumus dasarnya ya, ketika sudutnya itu berada di titik C gitu ya, sudutnya berada di titik C, maka yang akan kita cari adalah yang ada di seberangnya. Kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A dan B ini apa? A dan B adalah sisa sudut yang lain selain yang di seberangnya. Jadi di sini kita mendefinisikan sudutnya ya, sudutnya sebagai nilai yang besar, dilambangkan dengan huruf besar ya. Ada C besar, A besar, A besar dan B besar. Sedangkan sisi itu adalah yang menghadap ke sudut tersebut dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi ada C kecil, A kecil, dan B kecil. Ya, sehingga untuk mencari nilai sisi C kecil, kita bisa mencari dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2 kali AB cos theta. Jadi kalau kita untuk mencari cos theta, ya tinggal kita sendirikan, berarti dia C kuadrat min A kuadrat plus B kuadrat, gitu ya, sama dengan min 2 AB cos theta. Sehingga untuk mencari cos theta, hasilnya adalah tinggal mencari ini ya. Ini saya misalkan cinta gini ya, dibagi min 2 AB. Itu adalah cos theta. Nah, Bu, kalau yang diketahui ternyata yang A dengan C, bagaimana? Ya sudah, berarti kan kita perlu mencari B-nya nih. Misalkan yang dicari adalah sudut dari di depan B besar. Kalau sudut di depan B besar kan kecil. Berarti rumusnya B kuadrat sama dengan sisa sisinya apa? A kuadrat plus C kuadrat
dikurang 2 kali AC, sudutnya tersisa ya, cos theta. Nah, Bu, tapi kalau yang diminta yang jika diketahui yang sudut di depan A misalkan, ya sudah, sama aja. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 B cos. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Yang mencari B tadi bisa diulangi, Bu. Untuk yang mencari B, sama. Jika kita mencari sisi dari B gitu ya, berarti B kuadrat sama dengan sisi lain selain B apalagi? Ada ada A dan C. Berarti nanti di sini adalah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A dikalikan C cos theta. Seperti itu. Atau bisa juga kita diminta mencari misalkan cos theta dengan diketahui B kuadrat. Seperti itu ya. Kalau anak-anak sudah bangun tuh kayak gini. Saya nggak seneng kalau live-nya tuh kayak gini ya. Lagi menjelaskan mereka teriak-teriak dan membuat kehebohan gitu ya. Mohon maaf ya. Oke, seperti itu Mas. Kira-kira paham? Bisa juga di sini itu yang ditanyakan adalah berapa kos dari theta, di mana kos tetanya itu adalah di sudut B gitu ya, di sudut B besar. Kalau kayak gini, misalnya kita diminta mencari kos theta, di mana tetanya adalah di sudut B besar gitu ya, misalkan. Di sudut B besar, atau di sini bisa saya tulis sudut B gitu ya. Jika diketahui sisinya, sisi B, sisi A, sisi C, kita bisa banget. Jadi tinggal ini, tadi kita arahkan ke bentuk yang atas ini ya, B-nya nilainya kita masukkan, A-nya kita masukkan, C-nya kita masukkan, sehingga kita mendapatkan cos theta ini. Bu, kalau sudah ketemu cos theta-nya atau cos B-nya misalkan, ya tinggal dibalik. Misalkan kita ketemu cos B-nya nilainya adalah setengah. B-nya berarti berapa? Mikirnya. Ya berarti cos berapa yang hasilnya setengah? Oh, berarti cos 60. Ya udah, B-nya berarti 60 arkestan. Arkes cos gitu ya. Arkes cos itu bahasa gampangnya ya kayak gitu. Misalkan cos B sama dengan setengah, B-nya berarti cos berapa yang hasilnya setengah? Oh, 60. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini ada beberapa soal latihan. Ngerjakan lagi. Gitu ya. Oke, kalau ini saya rasa tidak susah ya. Gunakan bentuk penyumbelahan untuk menunjukkan ini. Jadi kita pakai aturan yang tadi. Berarti kayak gini misalkan ya. Kita ambil ini. Ini adalah sin A tambah B. Kita pakai identitas trigonometri ya. Coba saya akan membahasnya. Sin A plus B. Ya. Maka menggunakan aturan trigonometri kemana? Sin cos kosin gitu ya. Sin X cos I per 2 plus, kalau sin sama-sama plus ya. Sin cos nah ini ya. Lalu sin X, karena kita belum tahu nilai X, kita tulis saja sin X. Cos pi per 2, cos 90 berapa? Cos 90? 0. 0, good job. Ditambah cos X, sin 90? 1. 1. Sehingga ini 0, maka dia adalah cos. Paham maksudnya? Paham. Oke, sip. Nah, kalau yang soal yang sebelah kanan, kita diminta mencari sudut tetanya itu berapa. Misalkan mau saya bahas yang mana? 5, 6, 7, 8. Misalkan nomor 5 ya, saya coba bahas.
sin theta kuadrat atau sin kuadrat theta sama dengan 3/4. Maka sin theta adalah akar dari 3/4. Akar dari 3/4 berapa? Akar 3 dibagi 2. Juga. Kalau akar seperti ini kan berarti atas diakarkan, bawah diakarkan. Akar 3 tetap akar 3, akar 4 adalah 2. Sehingga menjadi setengah akar 3. Ini adalah sin theta. Tugas kita ngapain? Diminta mencari sudut theta. Sehingga tetanya adalah sin berapa yang 60. hasilnya setengah akar 3? 60. 60. Udah ya? Udah? Oke. Saya anggap sudah paham ya. Saya rasa kurang lebih nanti silakan yang sisanya dibuat latihan. Ngelemes no tangan gitu ya. Oke. Selanjutnya saya akan bergerak ke operasi fungsi. Ini juga tidak susah saya rasa. Operasi fungsi itu adalah bagaimana kita menggabungkan fungsi-fungsi dengan beberapa tanda gitu ya. Tanda itu ya kayak ditambahkan, dikurangkan gitu ya, dioperasikan. Jadi dia seperti halnya kayak bilangan gitu ya. Fungsi itu juga bisa dijumlahkan, dikalikan, dibagi, dikalikan seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan. Bisa juga dibagikan. Kalau dibagi syaratnya seperti aturan fungsi yang kemarin ya, dia nggak boleh 0. Nah, bisa juga yang berbeda adalah dia bisa dikalikan dengan sebuah konstan. Ya, jika g fx itu artinya sama dengan konstan dikalikan fx tersebut. Jadi misalkan kita gini, ini seperti apa sih Bu? Misalkan kita belajarnya gini, 4x kuadrat plus min 4x gitu ya. Nah, ini artinya sama dengan kayak 4 dikalikan x kuadrat min x. Ini ya. 4 ini adalah konstan atau c, fx ini adalah fungsi terhadap x, yaitu x kuadrat min x. Kurang lebih seperti itu. Nah, tujuannya apa kita belajar operasi fungsi ini untuk menentukan domain dan kodomain. Kita ketemu lagi ya. Jadi bagaimana kita menggabungkannya, gitu ya. Misalkan kita punya dua fungsi nih, fungsi fx, yaitu akar x, dan fungsi gx adalah 1 min x. Nah, kalau kita misalkan mau mengalihkan fungsi tersebut, bagaimana cara kita mencari domainnya, dan kita mencari range-nya gitu ya. Caranya kita mempelajari masing-masing domain dari fungsi tersebut. Kita cari fungsi domain dari fungsi f. Kalau akar x, dia kan berarti dalamnya selalu positif. Berarti domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga, 0-nya katut. Nah, kalau ini dari fungsi g, x, sama, di dalamnya harus positif, berarti 1 min x harus lebih besar dari 0. Sehingga gimana? X-nya kurang dari sama dengan min 1. Kalau X-nya kurang dari min 1, berarti berapa? Berarti dari min hingga sampai min 1. Min 1 atau 1? 1, sorry. 1 ya. Minta hingga dari 1. Oke. Nah, lalu ketika kita diminta untuk mencari misalkan suatu fungsi baru, fungsi H, di mana fungsi H itu adalah akar X dikalikan 1 min X. Oh, ternyata fungsi H itu awalnya gini, kita gimana ya nyari domain dari fungsi H, kok kelihatannya susah gitu ya. Nah, untuk mempermudah, maka kita harus memahami ternyata fungsi H itu adalah perkalian dari fungsi F dan fungsi G. Sehingga untuk mencari domain dari fungsi H ini, kita tinggal mengiriskan domain dari fungsi F, diiriskan dengan domain dari fungsi G. Jadi tujuannya adalah untuk ketika kita menemukan suatu fungsi yang susah, dan kita diminta untuk mencari domainnya, kita tinggal pilah-pilah aja fungsi yang susah tersebut.
Bisa jadi fungsi yang susah tersebut adalah terdiri dari 2 atau 3 fungsi yang mudah. Jadi kita cari domainnya masing-masing, lalu kita iriskan. Masih ingat ya? Irisan itu seperti apa, Bu? Ya, kalau misalkan fungsi df itu dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Misalkan seperti ini domainnya. Nah, sedangkan fungsi G itu adalah dari 1 sampai min tak hingga. 1 sampai tak hingga. Yang namanya beririsan itu adalah yang katut keduanya, gitu kan. Berarti gini kan, berarti dari 0 sampai 1. Dari irisan domain dari fx dan gx adalah dari 0 sampai, ini untuk mencari domain aja. Ya, nanti kurang lebih seperti ini permasalahannya. Mau dijumlahkan, mau dikurangkan, mau dibalik untuk pengurangan, yang mau dibagi, sama saja. Untuk mencari domain, caranya diiriskan antara domain fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Yang membedakan apa? Yang membedakan ketika kita menghadapi di fungsi rasional atau fungsi pembagian, yang menjadi catatan adalah yang sebagai penyebut, dia tidak boleh 0. Makanya di sini antara 0 sampai 1, kecuali di X sama dengan 1. Dia tidak boleh. Karena jika X-nya sama dengan 1, dia menyebabkan hasilnya tak terdefinisi. Begitu juga untuk kasus yang kedua, solusinya dari 0 sampai 1 kecuali di X sama dengan 0. Karena yang sebagai penyebut tidak boleh sama dengan 0. Supaya solusinya terdefinisi. Seperti itu. Nah, ini yang sering kita gunakan, ya. Fungsi komposisi atau bundaran, saya rasa sudah familiar. Ini baik dari SMK, ini saya rasa sudah belajar ya. Mau SMK, mau SMA, semuanya pasti belajar tentang fungsi komposisi. Seperti apa sih definisi dari fungsi komposisi, gitu ya? Misalkan ada 2 fungsi nih, misalkan fungsi F dan fungsi G tadi yang mau digabungkan, gitu ya. Yang dimaksud komposisi F komposisi G itu adalah F bundaran G seperti ini ya, F bundaran G dari X. Artinya, fungsi G ini disubstitusikan terhadap fungsi F. Jadi jangan kebalik. Biasanya mahasiswa itu sering kebalik. Kalau F bundaran G, itu fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Itu adalah salah, kebalik. F komposisi G artinya yang terakhir dulu ya. Yang terakhir disubstitusikan ke fungsi awalnya. Kalau 3 macam, kalau F bundaran G, bundaran H, gimana? Ya, berarti fungsi H disubstitusikan ke fungsi G dulu, nanti ketemu hasil, fungsi ketemu hasil ini nanti disubstitusikan di fungsi F. Jadi dari belakang. Ada yang masih lupa? Ini adalah contohnya, ya. Misalkan fungsi fx adalah akar x, fungsi gx adalah x plus 1. Kita diminta mencari yang pertama F komposisi G, berarti artinya fungsi G-nya itu dimasukkan di F, gitu ya. Berarti Fgx, ya, Fgx berapa? Nah, kita tahunya Fx sama dengan akar X. Kalau Fa berarti kan akar A. Fc adalah akar C, jadi tinggal diganti ininya. Kalau Fgx berarti akar dari G X. Gx-nya tadi apa? Gx-nya adalah X plus 1. Oh, berarti akar dari X plus 1. Selesai. Ada pertanyaan? Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, G komposisi F. Hati-hati jangan sampai kebalik. Artinya fungsi F disubstitusikan ke fungsi G. Dimasukkan gitu ya. Fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Dapat saya tuliskan sebagai G F X. Gitu ya. Kita lihat Gx. Kalau ini Gx hasilnya adalah X plus 1. Kalau ini Ga gitu ya, maka A plus 1. Kalau ini Gc, maka sama dengan C plus 1. Kalau ini G, Fx, maka di sini adalah Fx plus 1. Apa Fx-nya? Fx-nya adalah akar X. Question? Ada pertanyaan? Bu, bagaimana kalau kembar, Bu? F komposisi F. Ya, sama saja. Misalkan kasus yang C.
F komposisi F, gitu ya, X, maka dia sama dengan apa? Fungsi F dimasukkan ke fungsi Fx gitu ya. Fungsi Fx dimasukkan ke fungsi F. Sehingga dia sama dengan apa? Akar dari Fx. Fx-nya apa? Akar X. Ya wes, berarti akar dari akar X. Nggak apa-apa kayak gini, nggak apa-apa. Kalau kayak gini berarti artinya apa? Kalau akar X itu kan berarti X pangkat setengah. Kalau X pangkat setengah diakarkan lagi, berarti kan X pangkat setengah pangkat lagi setengah. Ya, jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. good. Berarti dia sama dengan X1/4. Jadi akarnya double kayak gini, maka dia artinya X pangkat 1/4. Sudah selesai. Any question? Mas Rohmat? Mas Rohmat biasanya tertarik untuk bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap bisa ya. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah kita cari. Nah, ini adalah pergeseran grafik fungsi. Jadi kita diminta, misalkan tanpa menggambar grafiknya satu persatu, kita diminta membuat kaitan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Seperti apa itu? Misalkan kita tahu suatu fungsi fx gitu ya. Suatu fungsi fx, misalkan x adalah x kuadrat gitu ya. Kita tahu ada suatu fungsi y sama dengan x kuadrat. Kita tahu grafiknya seperti apa. Misalkan gini. Ya, ini adalah grafik X kuadrat. Nah, tanpa menggambar lagi fungsinya satu persatu, misalkan dengan memasukkan X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, kita diminta nih mencari grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat plus K. K itu konstan ya, suatu nilai. Misalkan Y plus K. K-nya adalah 2 misalkan. X kuadrat plus 2. Bagaimana caranya? Kita lihat. Kalau bergesernya secara vertikal, ini maka bentuknya adalah Y sama dengan Fx plus K. Jadi dia akan bergeser sebanyak K, sebanyak 2. Nah ini bergesernya ke atas atau ke bawah? Tergantung. Grafik Fx akan bergeser naik sebanyak K jika K-nya lebih dari 0. Dan grafik Fx akan bergeser turun sebanyak K langkah saat K-nya negatif. Nah karena tadi saya menambahkan X kuadrat plus 2, artinya K-nya adalah positif, maka grafik X kuadrat plus 2, dia akan naik sejumlah 2. Berarti grafiknya akan gini. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Jadi tinggal dinaikkan ke atas. Bu, apakah pergeserannya hanya vertikal? Tidak, ada juga yang horizontal. Kalau yang bergeser horizontal itu adalah yang bentuknya seperti ini. Lihat ya, kalau ini adalah Fx plus K di luar dari fungsi, maka dia akan bergeser vertikal. Kalau di dalam fungsi, misalkan kita mencari Y sama dengan X plus 2, ini dalam fungsi ya, jadi penambahan 2-nya itu di dalam fungsi kuadrat. Nah, kalau penambahan K-nya itu adalah di dalam fungsi kuadratnya, maka bergesernya adalah ke kanan dan ke kiri. Dia akan bergeser ke kiri sebanyak H langkah saat hanya positif. Dia akan bergeser ke kanan sebanyak H langkah saat hanya negatif. Ini hanya berapa? Positif. Oke. Berarti jika awalnya grafiknya adalah seperti ini, berarti kita geser 2 langkah ke kiri. Ini 2. Berarti dia sebagai pusatnya. Jadi kita nggak perlu gambar grafik lagi, ngambil X-nya lagi, terus kemudian disubstitusikan satu persatu ke fungsi Y lagi, seperti itu. Terus kemudian bentuk lain. Bentuk lain kalau kita mau dikalikan dengan suatu konstanta. Baik itu konstantanya adalah bentuk bulat atau konstantanya bentuk rasional atau perperan. Ini pun juga ada 2 macam, bisa juga dia ditambahkan di luar fungsi, bisa juga di dalam fungsi.
Jika di dalam fungsi, jika di luar fungsi, misalnya tinggal dikalikan aja di depannya, maka fungsinya akan dibentangkan sebesar C. Dibentangkan vertikal, berarti dipanjangkan gitu ya. Jadi misalkan ini adalah bentuk awalnya seperti ini gitu ya. Karena misalkan dia berubah, Y-nya adalah 2x kuadrat, maka dibentangkan ke atas, dia jadi menjadi lebih kurus. Dibentangkan secara ke atas. Nah, kalau fungsinya di dalam, berarti misalkan Y sama dengan, beda kan artinya ya, 2x dikuadratkan, berarti C-nya kan di dalam fungsi. Maka dia dimampatkan secara horizontal. Dimampatkan itu seperti apa? Berarti ini ya, dilebar lagi gini ya, bentuk ya, seperti ini. Jadi yang awalnya tadi biasa, dia akan memampat seperti itu. Ini untuk pengetahuan ya, supaya saudara tahu bagaimana membuat grafik fungsi dari fungsi yang sudah kalian hafal, misalkan tanpa harus satu persatu menggambarnya. Terus ada juga yang dikalikan minus di dalam maupun minus di luar fungsi, tinggal dicerminkan. Ya, kalau minusnya di luar fungsi maka dicerminkan terhadap sumbu X, kalau di luar fungsi di sumbu Y. Contoh, bentuk awal kan seperti ini. Oke, ya. Ini adalah fungsi X kuadrat. Kalau kita ditanya fungsi min X kuadrat, berarti min-nya kan di luar fungsi. Oh, maka dia dicerminkan terhadap grafik sumbu X. Ini adalah sumbu X, dia dicerminkan. Set, berarti ini adalah min X kuadrat. Tapi bagaimana jika min X kuadrat? Nah, kalau kayak gini kebetulan karena dia dikuadratkan, hasilnya kan sama dengan X kuadrat. Ya, dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, karena dia ada di tengah-tengah, ya pencerminannya sama. Tapi jika seandainya fungsinya bukan X kuadrat, maka dia dicerminkan ya terhadap sumbu Y yang ini. Ya. Any question? Ada yang masih bingung? Sudah paham? Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa soal yang berkaitan juga. Yang ini nggak usah, saya rasa ya kemarin sudah mencari domain dan range-nya. Oh, gampang kok ini. Cuman ini maksud saya nggak usah terlalu banyak. Nggak usah seperti ini. Salah satu aja. Misalkan fungsinya dioperasikan F kali G gitu ya. Jadi kita cari domain F ini apa, domain G ini apa, diiriskan. Terus domain F apa, domain G apa, diiriskan. Begitu juga untuk ini ya. Ini salah satu aja kita ambil. Misalkan ini nih. F per G gitu ya. Berarti domain F berapa, domain G berapa, diiriskan. Ingat yang G tidak boleh sama dengan 0. Itu juga ini. Domain F berapa, domain G berapa. Yang G tidak boleh sama dengan 0. Kayaknya ini nggak mungkin 0 karena sekecil-kecilnya X ya, X-nya 0 misalkan ditambahkan 1 hasilnya masih 1. Ini adalah fungsi komposisi seperti biasa. Ini adalah fungsi komposisi biasa, fungsi komposisi. Nah, ini yang menarik. Soal tantangannya adalah soal nomor 8 dan soal nomor 9. Ketika kita ketemukan adalah F komposisinya dan fungsi Fx-nya, kita diminta untuk mencari fungsi Gx-nya. Dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan sifat, insya Allah ini jadi nggak susah. Sama saja. Ya. Kalau soal yang ke-10 ini, kita tinggal mensubstitusikan. Kita diminta mencari nilai F komposisi G min 1. Maka kita cari dulu. Fungsi G min 1 itu berarti gimana? Fungsi Gx saat X-nya adalah min 1. Oh, berarti nilainya adalah 1. Berarti F dari 1. Kalau F dari 1 berarti berapa? Fungsi X saat X-nya sama dengan 1. Oh, berarti hasilnya adalah 1. Dan seterusnya. Jadi nomor 10 ini kita tinggal membaca tabel yang disertakan.
kemudian kita mencari nilainya berapa, tinggal membaca langsung aja. Oke, saya rasa sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Di akhir, ya, ini saya membuat kalimat motivasi, jangan pernah berhenti karena ketika kalian lelah, tapi berhentilah ketika selesai. Jadi ya jangan menyerah, sebelum selesai jangan berhenti. Ini pasti bisa saudara gunakan sampai sudah lulus nantinya. Oke, saya tutup untuk penjelasan hari ini. Saya matikan dulu recordnya, kemudian kita akan tanya jawab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.